Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah yang diselenggarakan oleh KKGO Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Perkenalkan, nama Bapak Pak Tarsim. Bapak bertugas di SD Negeri Sunyaragi 2, Kota Cirebon. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semuanya sehat ya, itu yang Bapak harapkan. Oh iya anak, di masa pandemi ini, Bapak tidak hentinya selalu mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan. Di antaranya apa? Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan menjaga jarak. Anak-anak, sebelum Bapak akan menjelaskan materi ini, alangkah baiknya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Bapak punya jargon nih. Jargon PJOK. Bila Bapak mengatakan PJOK, kalian menjawab belajar, bergerak, cerdas. Oke, siap ya? Oke, siap. PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Ya, bagus. Oh ya anak, apakah sudah siapkan alat tulisnya? Iya, seperti apa? Buku tulis, bolpen, pensil, dan lain sebagainya. Anak-anak, mari kita lihat di HP kalian atau di laptop di rumah masing-masing. Bapak akan menjelaskan tentang materi pembelajaran atletik kelas 6, yaitu variasi dan kombinasi gerak, dasar jalan, lari, dan lompat. Apa sih tujuan pembelajaran ini anak-anak? Yang pertama, mendeskripsikan variasi jalan dan lari dengan kombinasi melompat melalui aktivitas atletik dan atau olahraga tradisional. Yang kedua, mendeskripsikan variasi jalan dan lari dengan kombinasi melompat dan mendarat melalui aktivitas atletik dan atau olahraga tradisional. Sedangkan yang ketiga adalah mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat melalui aktivitas atletik dan atau olahraga tradisional. Ya, berikutnya apa saja sih dasar dari gerakan dasar ini? Ya, kalian tentu sudah paham ya, atau Bapak ingatkan kembali. Ya, di antaranya gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Semua ini akan mengasah ketangkasan dan kreativitas. Apa sih arti semua ini? Coba perhatikan materi berikutnya. Iya, anak-anak, yang disebut gerak lokomotor merupakan suatu gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat seperti jalan, lari, melompat, dan mengguling. Sedangkan gerak non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan di tempat atau berdiam diri. Berikut gerakan manipulatif adalah salah satu bentuk aktivitas gerak dasar yang dilakukan anggota badannya dengan menggunakan objek seperti menendang, melempar, mendorong, memukul, memantul, serta mengguling, menerima, menangkap, dan menghentikan, dan sebagainya. Ya, perhatikan pada gambar di layar HP kalian atau di laptop kalian masing-masing. Ini ada gambar
seorang sedang jalan. Ya, berikutnya lari, lompat, dan lempar. Semua ini dinamakan apa, anak-anak? Iya. Lihat ya. Semua gambar tadi adalah ya cabang atletik ya. Di mana sarana pendidikan ini untuk apa? Meningkatkan apa? Ya, pertama daya tahan. Berikut kekuatan, kecepatan, dan ketangkasan. Ya, berikut anak perhatikan. Apa sih variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat melalui atletik? Ya, di situ ada orang atau anak sedang saat berjalan. Ya, sedangkan kalau kita berjalan, yakni salah satu kaki menyentuh tanah. Ya, sedangkan untuk gerakan berlari, kita melangkah kedua kaki dengan gerakan cepat. Jadi dibedakan ya anak antara jalan dan lari. Kalau jalan gerakannya pelan, salah satu kakinya menyentuh tanah. Kalau berlari ada saat salah satu atau kedua kaki terangkat, ya, tidak menyentuh tanah. Anak, sekarang di masa pandemi, mungkin Bapak Ibu guru kalian tidak bisa akan melakukan kegiatan di sekolah masing-masing. Nah, nanti apabila kalian sudah sekolah normal, Bapak Ibu guru kalian sekolah masing-masing bisa ya mengadakan suatu permainan atau bermain lompat kelinci. Langkah-langkahnya bermain lompat kelinci ini, yang pertama, bentuklah kelompok ya. Ini semua kalau di masa normal nanti ya. Mungkin Bapak Ibu guru kalian yang akan menjelaskan atau praktek di lapangan masing-masing. Bikin kelompok 6 atau sampai 8 anak. Ya, berdiri dalam formasi berbaris dengan menempati lintasan yang telah disiapkan oleh Bapak Ibu guru kalian ya. Yang kedua, posisi berdiri tegak dan kedua tangan diletakkan di depan dada. Ya. Pertama berdiri. Yang kedua, tangan diletakkan di depan dada. Kedua kaki agak dibuka. Iya. Pandangan lurus ke depan. Dan yang ketiga, awal dengan berjalan dan berlari menuju garis start, kemudian melompatlah ke depan seperti kelinci. Yang keempat, lompatan mengikuti garis lintasan yang sudah ditentukan. Ya, ini semua adalah anak-anak bila mana nanti posisi kondisi normal ya. Ya, pertama berdiri, yang kedua ya tangan di ke depan, posisi tangan dibuka selebar bahu, kakinya ya diawali menuju start ya. Terus berikutnya lompat ke depan ya. Berikutnya anak, ini ada variasi jalan dengan kombinasi lari. Variasi jalan maju dan mundur ya. Variasi jalan dan kombinasi lari ya. Ini ada permainan. Saya lagi, kalau di masa normal nanti Bapak Ibu guru kalian akan praktek seperti permainan ini ya. Variasi jalan maju dan mundur dengan kombinasi lari jarak pendek atau sprint relay dengan langkah-langkah sebagai berikut ya. 1. Kelompok berkumpul di pos peralihan yang berjarak 10 meter. Setiap anggota kelompok berjalan dan berlari melintasi 2 tiang bendera ya. Ingat, nanti di saat posisi normal ya anak ya. Ya. Yang kedua, pelari pertama berjalan maju dan mundur ya, dengan kombinasi lari menuju tiang bendera.
Saat sampai pada papan segitiga pertama, pelari harus berjalan mundur ke awal start. Selanjutnya pelari berjalan mundur ke papan segitiga pertama ya, berlari menuju ya. Berjalan maju ke papan segitiga keempat dan berjalan mundur dengan berlari menuju tiang bendera pada garis finish. Setelah mengitari ke tiang kedua, pelari pertama kembali ke pos peralihan. 3 pelari kedua mulai berlari seperti pelari pertama. Aktivitas ini dilakukan hingga semua anggota kelompok mendapat giliran. 4. Penilaian dalam aktivitas ini berdasarkan kecepatan dan ketangkasan anggota kelompok ya. Ini semua anak, sekali lagi Bapak ingatkan, kalau posisi normal pada saat kalian sekolah, Bapak Ibu guru kalian akan memberikan permainan seperti ini. Ya. Tadi semua yang Bapak bacakan tentang variasi, lihat pada gambar. Kalau di rumah kalian tidak ada segitiga seperti gambar tersebut, bisa juga memakai kardus bekas. Lihat, ada 2 kelompok. Itu ada gambar posisi melompati segitiga, atau bisa di rumah juga kalian bisa menggunakan kardus bekas. Tapi ingat ya, jangan sampai membahayakan ya. Pakai alat-alat yang aman untuk diri anak sekalian. Ya, itu bisa praktik di rumah masing-masing dengan memakai kardus bekas. Paham ya anak ya? Ada anak yang persiapan lari, ya, ada yang lompat. Tekniknya tadi yang telah Bapak terangkan, lari, maju, mundur, terus lari melompati segitiga. Ya. Paham ya anak ya? Iya. Ya, berikut. Perhatikan pada gambar variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat melewati palang. Ya, sekali lagi, lihat posisinya. Lari pelan dan melewati palang. Atau bisa juga di rumah kalian ya, bisa menggunakan kardus bekas ya. Tapi ingat, jangan sampai membahayakan ya. Sekali lagi, kalau tidak ada palang, bisa juga menggunakan kardus bekas. Berikut, variasi dan kombinasi gerak dasar lari dan lompat melewati palang. Ya, tadi yang telah Bapak tayangkan gambar sebelumnya. Posisi awal, anggota kelompok berkumpul di belakang garis start. Ya, lihat. Ya. Pelari pertama berlari pelan dan cepat dengan kombinasi melompati halang rintang. Setelah pelari pertama sampai di garis finish, ingat, pelari kedua berlari hingga finish. Begitu seterusnya. Penilaian variasi dan kombinasi gerak dasar lari dan lompat diambil berdasarkan kecepatan dan ketepatan melompat. Berikut ya anak-anak, lihat pada gambar variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat jauh. Ya, ini semua adalah gerak dasar lompat jauh. Di antaranya awalan, tolakan, melayang, mendarat. Ya, semua ini adalah menentukan hasil lompatan. Ingat, lompat jauh. Jadi di sini ada beberapa teknik
Kalau sekali lagi, kalau nanti posisi normal Bapak Ibu guru kalian di sekolah masing-masing akan praktek yaitu lompat jauh. Berikut, variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat jauh. Ingat, lompat jauh. Gerak dasar lompat jauh meliputi awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Awalan menentukan hasil lompatan. Pelompat melakukan variasi lari pelan dan lari cepat. Saat mendekati balok tumpuan, pelompat menentukan kaki tumpuan. Ingat, menentukan kaki tumpuan. Gerakan ini dikombinasikan dengan melompat. Saat menolak, pelompat dapat menggunakan satu kaki paling kuat. Saat bertumpu, badan condong ke depan. Saat melayang di udara, tangan diayun ke depan mengikuti gerakan badan. Akhirnya, saat mendarat, pelompat harus mengkoordinasikan kaki, kepala, tangan, dan tumit. Pelompat melakukan pendaratan dengan dua kaki diikuti ayunan tangan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Itu teknik lompat jauh anak ya. Ya, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam lompat jauh. Yang pertama, awalan sangat menentukan hasil lompatan. Saat melakukan tolakan, gunakan satu kaki paling kuat. Saat melayang, tangan diayun ke depan, mengiringi gerakan badan. Saat mendarat, perlu koordinasi gerak kaki, kepala, tangan, dan tumit. Berikut, ya. Tadi Bapak sudah jelaskan tentang lompat jauh. Ini yang awal jalan. Ada gambar ini. Lari, lompat, dan mendarat. Variasi lari di tempat dan lari cepat dengan kombinasi lompat melewati rintangan. Ya, ini ada variasi anak-anak ya. Variasi lari di tempat dan lari cepat sejauh, ya, misalkan di masa normal nanti Bapak Ibu guru kalian akan menentukan sejauh 10 meter dengan kombinasi lompat melewati rintangan. Awalnya berlari di tempat, ya, berlari tempat. Kemudian berlari cepat, kurang lebih 10 meter. Saat berada di garis tolakan, lakukan lompatan di beberapa titik pada area yang ditentukan. Area pertama diberi poin 1, area kedua diberi poin 2, area ketiga diberi poin 3, dan seterusnya. Nilai akhir aktivitas ini diperoleh dari hasil penjumlahan poin semua anggota kelompok. Ya, anak, jadi yang Bapak terangkan tadi diantaranya ya ada jalan, lari, lompat. Dan tadi Bapak udah memakan tentang materi lompat jauh. Dimana kalian kalau ingin mahir, ingin lompatan jauh harus menguasai beberapa teknik. Ya, apa saja diantara tadi? Ya, awalan. Terus tolakan, bagus. Terus saat di udara, ya. Terus mendarat. Ya, jadi awalan, tolakan, saat melayang atau di udara, dan itu semua harus kalian kuasai karena untuk menghasilkan lompatan yang jauh. Ya, perlu tekankan lagi atau diperjelas lagi bahwa awalan yaitu lari secepat mungkin tanpa merubah langkah kaki. Bagaimana cepat berubah langkah kaki?
Ya, misalkan lari kalian normal, ada gerakan, ya itu namanya merubah langkah kaki. Yang kedua, tolakan. Silakan, tadi Bapak udah memaparkan tentang saat menolak. Ya, saat menolak silakan kaki mana yang terkuat. Apa sih Pak? Misalkan kaki kiri tolakannya atau kaki kanan. Jangan sampai kedua kaki ya. Karena ini sudah untuk dinilai berapa jauhnya ya. Kalian sudah kelas 6 bukan kelas 1 2 3 lagi ya, karena sudah mulai ke arah prestasi, ke arah yang sebenarnya. Yang berikutnya saat di udara. Ya, kalau sudah mahir, kalian bisa berterbang ya. Seolah terbang di udara. Dan saat mendarat, ingat kedua kaki harus sama dan tangan menjulur ke depan. Ya. Itu kesimpulan yang Bapak terangkan tadi di materi, diantaranya variasi jalan, lari, lompat, dan mendarat. Oke anak, itu saja materi yang Bapak paparkan. Bapak mohon maaf barangkali ada salah kata di memaparkan materi tersebut. Sebelum akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya anak-anak, ayo kita jargon lagi ya. Jargon PJOK. Kalau Bapak bilang PJOK, kalian jawab iya. Belajar bergerak cerdas. Oke. PJOK. Belajar bergerak cerdas. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.